وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Pada mulanya saya ini ngajar baik di sekolah ataupun di rumah. Ngajar terutama di rumah dulu saya ngajar Al-Quran. Itu sebenarnya kalau dikatakan kemauan saya itu ya saya tidak berani mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena saya itu tidak punya cukup ilmu yang mumpuni untuk mengajar anak-anak tuh ya, anak-anak didik saya baik yang baca Al-Quran. Juga di sekolah demikian. Cuman keinginan saya itu sebenarnya besar, bagaimana agar supaya saya itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu keinginan saya. Ya, karena itulah mungkin itu yang mendorong atau memotivasi saya untuk menerima orang-orang yang yang menitipkan putra putrinya ke sini untuk diajarin baca Al-Quran. Jadi ya saya terima itu semua karena itu merupakan suatu hal yang wajib buat saya, tidak boleh ditinggalkan. Karena kita membagi ilmu itu, kalau boleh saya katakan itu wajib kepada orang lain. Kita dilarang untuk menyimpan ilmu pengetahuan dengan catatan tujuan kita membagi ilmu itu menjalankan amanah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Makanya Islam mengatakan di situ baligh walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Itu sejak pemikiran saya sejak itu. Makanya saya itu berkeinginan bagaimana paling tidaklah masyarakat yang ada di sekitar saya itu menjadi masyarakat yang tidak tertinggal dari pengetahuan, baik itu lebih-lebih pengetahuan agama juga pengetahuan umum. Nah, sampai akhirnya saya itu berani menerima titipan putra dan putrinya tetangga di sini, sehingga mulai sejak awalnya dari 1, 2, 3 orang sampai menginjak beberapa tahun ya alhamdulillah bahkan hampir sekitar 100 orang ya, kisaran 95 98 anak yang belajar membaca Al-Quran sampai sekarang. Nah setelah itu saya berinisiatif untuk bantu lembaga, karena lembaga itu kebetulan kekurangannya tenaga pengajar. Kenapa kurang? Karena namanya lembaga swasta ya, di situ tidak ada apa-apanya gitu loh. Jadi semua rekan-rekan guru yang ada di MTS Miftahul Ulum, baik MI Miftahul Ulum, ada juga di RA Miftahul Ulum, bahkan MA Miftahul Ulum, semua tenaga pengajarnya di situ adalah honorer. Nah, ada sebagian yang sudah tercatat menjadi orang yang tersertifikasi oleh pemerintah
Itu ya, hitung-hitunglah kapan kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, maksud saya itu saya ingin bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, siapa tahu dengan yang demikian, dengan khairun nas anfa'uhum linnas itu bisa, paling tidaklah bisa membuat hidup saya tenang. Kalau sudah hidup saya tenang di dunia, itu saya yakin di akhirat juga tenang. Karena kehidupan ini ya dikatakan banyak tantangan. Nah, itulah sedikitnya. Juga orang banyak mengatakan, katanya mengajar itu wah enak, jadi guru itu mengajar enak, jadi orang ngajar ngaji. Ya, orang cuma bisa berkata. Sebenarnya mengajar itu hal yang sangat sulit. Bagi saya itu sangat sulit. Karena kita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan mengajar anak-anak itu. Apalagi menghadapi anak-anak yang memang pengetahuannya, IQ-nya itu sangat minim itu. Itu yang lebih sulit lagi menghadapi anak-anak seperti itu. Makanya kepada semua dewan guru, mari kita ya anggap bahu membahu, saling berpegang tangan untuk lebih agar pendidikan itu ya agar pendidikan yang ada di daerah kita, khususnya di Indonesia ini, lembaga di Indonesia ini itu tidak menjadi manusia, atau siswa-siswa kita tidak menjadi manusia yang kerdil itu loh, bisa menjadi manusia yang juga khairun nas anfa'uhum linnas itu. Nah, kalau suka dukanya ya banyak juga, selain itu banyak ya. Karena kita tahu bahwa lembaga yang swasta ya, bukan lembaga negeri, nah, itu apa-apa yang serba kekurangan karena hal baik itu yang dari dana yang tidak mencukupi ataupun buku yang tidak mencukupi, itu para dewan gurunya itu berusaha sendiri bagaimana agar supaya anak itu tetap tercapai pelajarannya. Nah, apalagi pada masa sekarang, pada masa pandemi kayak gini, anak-anak itu sering daring, pelajaran jarak jauh. Alhamdulillah kuota bagi tenaga pengajar ya memang ada, bagi yang ada itu ya ada, bagi yang tidak ada itu tidak ada. Bagaimana menghadapi anak-anak itu kalau dengan daring? Dengan tatap muka saja anak-anak kadang sangat sulit, ya sangat sulit untuk memahami anak-anak. Nah, guru juga dengan tatap muka sangat sulit untuk sangat bingung untuk memahamkan anak itu. Nah, anak sangat bingung untuk memahami. Akhirnya ini pertemuan antara dua bingung. Jadi karena sama bingungnya, namanya pertemuan sama-sama bingung, ya sudah berjalan sama bingungnya nanti. Ini daring ya. Bukan kami itu mengkoreksi pemerintah, tidak. Dengan tatap muka saja sangat sulit, apalagi sangat dengan pelajaran yang daring itu. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu menghadapi anak itu sangat sulit, ya, sangat bingung dengan pelajaran daring itu. Karena dengan tatap muka, saya ulang ya, dengan tatap muka saja anak-anak itu sulit memahami dan guru sulit untuk memahamkan anak. Akhirnya sama-sama ketemu sulitnya. Tuh. Nah, saya itu mengajar di lembaga Al-Miftah ini mulai sejak 1993 hingga sekarang tuh. Ya alhamdulillah sekarang saya sudah mempunyai ekor ya, mempunyai ekor S1 tuh. Itu juga berkat dari bantuan Rektor UT yang ada di Jakarta pada waktu itu adalah Ibu Tian Belawati ya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada beliau, yang sekarang rektornya sudah ganti kepada Bapak Sudarajat saya lupa itu ya. Itu Bapak Derajat ya, itu yang sekarang. Nah, saya mengajar itu kisaran itu. Jadi kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu kisaran 27 tahun ya. Kurang lebih gitulah 27
Ya, saya ndak cuman bicara ini ndak ngerutu atau ndak bagaimana. Saya tidak tersertifikasi, itu tidak jadi masalah buat saya. Itu bukan tujuan ya, buat saya itu ngajar bukan tujuan. Tujuan saya semula yaitu khairun nas anfa'uhum linnas itu. Urusan tidak tersertifikasi, tidak mendapat yang dari Pemda itu bansos atau ada juga insentif dari Pemda itu saya tidak dapat. Enggak. Dari kabupaten yang di mana saya tempati saya tidak dapat, itu bagi saya bukan tujuan. Itu hanyalah hiasan buat saya. Ya, harapan saya semoga anak-anak yang saya ajari itu menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara ini, lebih-lebih juga di lingkungan sekitarnya. Sehingga apa yang saya sampaikan itu kepada anak bisa mengalir, ya, bisa mengalir. Itu. Jadi itulah keluh kesah lah, anggap kalau dikatakan keluh kesah ya keluh kesah. Kalau dikatakan pengalaman sih itu ya pengalaman. Ya namanya orang mengajar, suka duka pasti ada, senang pasti ada. Ya kita hadapi. Semua itu berjalan dengan kehendaknya sudah. Kita pasrahkan. Berjalan dengan qadratullah saja. Apa yang terjadi, ayo kita hadapi. Semoga kita itu diberi tambahan kesabaran oleh Allah. Karenanya harapan saya kepada semua kepada semua dewan guru, baik itu PNS, non PNS, ya lebih-lebih yang PNS lah. Ayo kita, apa yang telah pemerintah berikan kepada kita itu kita jalankan amanah itu dengan baik, agar anak didik kita itu memang menjadi anak-anak yang bermutu, ya, bermutu bagi negaranya dan juga bagi bangsanya, lebih-lebih di mana mereka itu tinggal. Nah, itulah dari apa yang bisa saya bisa saya sampaikan. Kalau mungkin masih perlu ya bisa nanti kita baik via telepon atau bagaimana, terserah lah. Yang penting apa yang saya sampaikan itu adanya yang saya sampaikan. Ya mulai sejak masa pendidikan itu sebenarnya ya, pada masa dulu itu bagus ya, bagus pendidikannya itu bagus. Dikala tidak ada suasana yang seperti ini ya, karena sekarang ada gejala alam ya, saya anggap ini gejala alam, saya katakan itu gejala alam ya, pandemi ini gejala alam. Ada atau memang diadakan sini saya tidak tahu, wallahu a'lam, itu Allah yang tahu. Nah ya mulai sejak adanya gejala alam inilah ya pendidikan mulai agak, saya katakan bisa agak merosot lah sedikit ya, agak merosot. Ya apakah itu karena dari para siswanya atau gurunya? Kayaknya kalau guru kita kalau menyalahkan siswa tidak pantas ya, kita menyalahkan guru. Jadi pendidikan yang tidak berhasil itu adalah kesalahan dari guru itu sendiri, bukan dari siswa. Walaupun ada sih beberapa siswa yang memang IQ-nya itu sangat minim, yang sulit, yang mestinya tidak disekolahkan di lembaga seperti itu, ya harus disekolahkan di lembaga-lembaga khusus misalnya. Ya, itu wajar lah kalau mereka itu memang down misalnya. Sekarang kalau misalnya ada siswa yang memang tidak down, bagus, lantas pelajarannya down, ya kita jangan menyalahkan siswa, salahkan diri kita. Berarti kita itu tidak ya kurang mampu lah, berarti kita mendidik seorang siswa yang ada di sekolah di mana tempat sampean itu mengajar itu. Ya kalau kadang-kadang anak itu kalau malu, kalau sudah besar malu sama yang kecil-kecil, masa iya menuntut ilmu malu? Nggak usah lah. Ya kalau kamu malu berarti kamu itu kalah kepada setan, itu aja saya. Semoga COVID ini cepat-cepat berlalu. Ini sudah wilayah Allah ya, bukan wilayah kita. Apakah kita yang salah tidak tahu, atau memang Allah menjadi ujian kita sama-sama tidak tahu, atau memang COVID itu ada atau diadakan kita juga tidak tahu. Wallahu a'lam. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kalau memang ada Allah yang menurunkan, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat. Ya, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Kalau memang diadakan, ya urusan yang mengadakan itu urusannya dengan Allah, bukan urusannya dengan siapa-siapa. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan.
Ya kalau misalnya ada yang tersinggung atau ada yang merasa sakit hati, ya saya manusia ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada pemerintah kalau misalnya ada hal-hal yang kurang baik, saya mohon maaf. Itu hanya sekedar sekedar pembicaraan saya yang anggaplah yang lepas dari mulut saya itu loh. Dan saya karena itulah yang memang saya ketahui. Jadi mohon maaf dari segalanya ya.